Di sini, nah sampai sini berarti tandanya kita sudah selesai membuat untuk reports-nya teman-teman. Jadi dari reports biodata karyawan, terus kita juga sudah bikin sampai report slip gaji. Nah, nanti kita akan kasih tunjuk atau kasih tahu caranya untuk membuat pengemasan aplikasi. Kenapa sih harus dibuat pengemasan aplikasi? Karena tujuannya biar kalian tidak perlu lagi repot-repot untuk cari nih formnya seperti apa, kalau nantinya mau print mau lewat mana. Jadi selanjutnya untuk pengemasan aplikasi ini kita akan ajari kalian tentang pembuatan lagi form menu utamanya seperti apa, lalu untuk form print dialognya juga seperti apa, terus juga dibuatnya file payroll dengan format ACCDE yang dimana itu filenya tidak bisa lagi di design view. Nah, tujuannya untuk pembuatan file ACCDE itu agar filenya itu tidak dapat lagi disalahgunakan oleh orang luar atau orang lain. Jadi hanya kita saja sebagai pengguna yang bisa mengotak-atik file itu, teman-teman. Jadi ditunggu ya. Sekarang kita akan buat dulu nih form untuk print dialog. Nah, untuk form print dialog tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian ke menu create, lalu pilih yang form design. Setelah itu kalian atur untuk sheetnya dihilangkan, terus kalian tambahkan form header atau footer. Nah, kita save dulu ya teman-teman. Namanya itu adalah print dialog, print gaji dialog. Nah, terus kalian klik open. Lalu untuk settingan form, kalian atur di sheet-nya, captionnya itu mengikuti nama formnya yaitu print dialog. Ya. Terus kalian cari nih, ada record selectors gak di kalian? Kalau kalian sulit untuk carinya, kalian bisa klik yang ini, lalu kalian cari nih huruf awalnya yaitu R. Kalian scroll aja ke bawah. Nah, ada tuh record selectors, maka kalian bisa pilih dengan no. Terus untuk navigation buttons, kalian pilih yang no. Terus scroll bars-nya kalian pilih yang neither. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa atur nih di bagian form header-nya, kalian bisa tambahkan gambar logonya yang sudah kalian simpan nih. Lalu kalian juga tambahkan label seperti ini yang namanya print gaji dialog. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa ke bagian detail. Nah, di bagian detail kalian bisa cari list box yang ada di form design. Jadi bukan lagi text box atau table ya teman-teman. Kalian cari dulu list box, lalu taruh di sini. Nah, untuk ini kalian pilih yang di atas, terus klik next. Habis itu kalian pilih yang namanya table gajian H, terus klik next. Nah, untuk di sebelah kiri, nah ini kalian tinggal pindahkan semua nih dari available fields ini dengan cara klik tanda panah ke kanan. Untuk tanggal juga sama, kalian bisa pindah ke selected fields, habis itu klik next. Kalian masukin pilihan yang kedua yaitu ID gaji, yang keduanya baru tanggal. Kalau sudah kalian bisa langsung next, dan kalian bisa langsung ke finish. Nah, untuk ini kalian jangan centang yang hide key column ya teman-teman. Jadi tampilannya akan seperti ini, lalu kalian bisa klik next.
Nah, terakhir untuk available fields-nya kalian jangan pilih ID gaji ya teman-teman, karena kalau ID gaji nantinya di list box akan muncul ID gajinya bukan tanggal. Jadi kalian pilih tanggal. Nah, habis itu klik next. Nah, untuk nama list box-nya kalian bisa kasih nama dengan ID gaji. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik finish. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, untuk listnya yang ada di samping unbound ini, kalian bisa hilangkan aja. Nah, untuk list box belum cukup sampai di wizard-nya aja teman-teman. Jadi kita harus atur juga settingnya di property sheet, di menu all, di menu data. Di kalian kan masih kosong ya, atau mungkin belum terisi. Nah, kalian bisa klik 3.3 di sini. Kalian tidak perlu lagi buat baru query-nya. Jadi kalian cukup klik tadi. Terus kalian tinggal tambahkan tabel gajian H aja. Kalau sudah, kalian bisa atur format di bawah ini dengan seperti ini teman-teman. Jadi dia hanya butuh 2 aja, yang ambil dari ID gaji di tabel gajian H, terus sama mungkin ID gaji dan tanggal yang bakal muncul di list box yang tadi dibuat teman-teman. Kalau udah, kalian bisa langsung save aja dan kasih nama nih, misalkan query print data. Kalau udah, kalian bisa oke. Nah, Dan di sini bakal keluar nih teman-teman. Dan kalau udah, kalian tinggal close aja. Guys. Nah, untuk memastikan agar list box ini berjalan dengan baik, kalian bisa uji coba di form print gaji dialog dengan klik 2 kali. Di situ kalian bisa lihat sendiri ini sudah muncul ID gajinya ada di sebelah kiri, terus ada tanggalnya juga di sebelah kanan. Nah, formnya belum selesai sampai sini teman-teman. Jadi kita harus buat dulu button-buttonnya yang nantinya akan terhubung pada reportnya teman-teman. Jadi langkah pertama yaitu klik button di report find. Terus itu kalian pilih report operation, lalu kalian klik print report di sini, lalu di next, dan kalian pilih report si list gaji. Kalau udah, kalian next lagi, dan kalian bikin teks. Kalian bisa kalian bisa ketik dengan nama print list gaji karyawan. Gaji karyawan. Nah, kalau sudah, kalian klik next. Kalian atur untuk nama buttonnya yaitu GMD print 1. Kalau udah, kalian klik finish. Nah, di sini dia bakal keluar seperti ini teman-teman. Tapi ini belum bisa dijalankan karena settingannya belum digunakan. Yang kita lakukan adalah untuk siapin dulu nih button-button selain dari print list gaji karyawan nih teman-teman. Caranya juga tetap sama. Kalian cukup klik from design dan cari si button ini. Lalu kalian buka lagi. Caranya sama untuk ke report operation, terus print report. Kalian cari yang kedua itu slip gajinya. Jadi di sini ada print untuk khusus list gaji, ada juga untuk si list gaji itu sendiri. Nah, di sini kalian bisa klik di sini dan kasih nama print slip gaji. Kalau udah, kalian kasih nama CMD print 2. Nah, ini kita atur dulu. Nah, kan di sini kita udah bikin 2 button. Yang pertama ada button print list gaji karyawan, yang kedua ada print slip gaji si karyawan tersebut.
Tapi masih ada lagi nih teman-teman buttonnya. Buttonnya itu adalah yang digunakan untuk menutup dari form ini ketika sudah tidak digunakan. Kalian bisa klik form operation, kalian klik close form. Di sini kalian ketik dihapus saja formnya, lalu kalian next dan kalian ketik cmd close, lalu kalian ketik finish. Nah, udah nih kayak gini nih teman-teman. Tapi ini ketiganya ini belum bisa digunain nih teman-teman. Dia harus dicek dulu nih bagian eventnya menggunakan event prosedur atau embed the macro. Kita cek satu-satu. Kalau misalkan nih teman-teman di sini belum muncul atau misalkan ada notification nggak bisa dibuka, kalian tetap klik aja oke atau yes biar dia bisa ngebuka seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian baru buat si event itu, kalian cari aja di sini dengan nama open report, nanti dia bakal keluar seperti ini teman-teman. Nah, untuk pengisiannya kalian cukup pengisian di menu report name, view, dan Windows modenya. Yaitu yang report name itu ada report list gaji, di view-nya ada print preview, dan di Windows mode-nya adalah normal. Kalau udah kalian tinggal close, di save lalu di close. Di print slip gajinya juga sama nih teman-teman. Dia menggunakan event yang sama, hanya saja di print gaji dialog ini cuma kita tambahkan run menu command yang dimana settingannya kalau misalkan kalian juga belum membuat si event ini, kalian kan masih kosong, jadi kalian tinggal tambahin aja nih kayak gini, open report dengan report slip gajinya, si report dari si slip gajinya, terus di sini ada view-nya juga sama, nggak beda jauh, Windows-nya juga nggak beda jauh, dan di run menu command-nya kalian cari teks akan print object di sebelah sini. Kalau misalkan kalian kesusahan nyari, kalian bisa ketik manual aja, baru nanti di save atau di close. Sedangkan di button close kalian juga menggunakan event yang sama seperti ini, yang hanya membedakan bahwa di sini itu karena dia untuk menutup si form ini, kalian berarti kan di sini bakal otomatis, atau kalau misalkan kalian belum ada, kalian tinggal cari aja nih close window-nya, dan kalian tidak perlu diisi apapun, cuma di bagian save-nya aja kalian nggak perlu diganti, karena kalau diganti misalkan mau diganti yes atau no, dia akan terjadi error nih teman-teman, tandanya seperti ini, segitiga kuning ini. Jadi cukup pakai si from-nya aja. Object type-nya kalian pilih si from ini, lalu di object name-nya kalian pilih nama si from yang kita buat itu ada print gaji tadi. Kalau udah kalian save nih, nah karena semua settingan sudah kita buat dari si list box-nya, dari button-nya, kita bisa langsung uji coba nih teman-teman. Kalian tinggal klik aja nih 2 kali klik. Kalian pilih misalkan di antara keempat ini, kalian pingin cek yang di 002. Kalian klik di sini dan kalian pilih di bagian mana yang kalian inginkan. Seperti contoh kalian ingin pilih di print list gaji karyawan, dia akan keluar seperti ini juga nih teman-teman. Kalau udah kalian tinggal tutup aja. Terus kalian mau ngecek juga nih apakah berfungsi juga si print list slip gaji ini. Kalian tinggal klik oke aja karena dia bakal otomatis sama kayak yang sebelumnya. Ini diminta untuk di save dulu filenya di folder yang kalian udah buat. Kalau udah ini apa tadi? Slip gaji. Kalau udah, dia bakal muncul seperti ini teman-teman.
Dan ini bisa banget digunain, bisa langsung di print di tempat kalian. Kalau misalkan kalian gak muncul seperti ini, kalian gak perlu khawatir, karena kan tadi kita diminta untuk save file yang tersebut, jadi kan tinggal buka aja foldernya dan kalian cari folder yang kalian save tadi. Kalau udah, tinggal di close deh. Nah, karena semua button ini sudah berfungsi dan kalian sudah merasa cukup, kalian tinggal close aja. Nah, di sini bakal muncul notifikasi yang dimana apakah kalian ingin menyimpan si perubahan dari design from print gaji dialog ini atau tidak. Kalau iya, kalian cukup klik aja. Setelah itu dia akan keluar otomatis. Jadi print dialog yang tadi kita buat ini tuh nggak jauh beda dengan yang ini nih teman-teman. Tambahin. Nah, selanjutnya kita akan membuat form switchboard. Nanti tampilannya seperti itu teman-teman. Nah, caranya itu bagaimana? Pertama, kita cari dulu switchboard di database tools. Kalau misalnya di kalian itu tidak ada yang namanya switchboard manager, kalian bisa cari aja di icon search seperti ini. Terus kalian ketik manual, yaitu switchboard. Nah, kalau sudah ketemu nih switchboard manager, kalian klik aja. Karena di sini kan kita udah bikin ya teman-teman, dan kalian pengen tahu nih caranya biar muncul kayak gini. Kalau misalkan ada yang sudah ada switchboardnya dan kalian mau nambahin lagi, kalian cukup klik new aja. Dan kalian bisa edit nama sesuai yang kalian inginkan. Kalau di kita namainnya itu dengan nama payroll teman-teman, sistem payroll. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik OK. Terus ketik aja di nama switchboard page-nya. Lalu kalian klik edit. Habis itu kalian bisa tambahkan items-nya dengan cara new. Untuk pertama, kalian masuk entry karyawan. Jadi caranya itu adalah di teks kalian namakan entry karyawan. Lalu untuk komennya pilih yang open form in edit mode. Lalu untuk formnya kalian bisa pilih karyawan. Nah, kalau sudah, kalian tinggal klik OK. Nah, ini kalian bisa klik new lagi karena kita di sini akan buat sampai 5. Lalu nah, di sini kalian bisa ketik di teksnya, yaitu entry recap absen. Komennya masih sama, bisa pilih form in edit mode. Terus formnya kalian pilih yang recap absen. Terus klik OK. Untuk selanjutnya kalian klik new. Teksnya itu kalian bisa Untuk selanjutnya kalian bisa namakan di teks, yaitu entry data gaji karyawan. Komennya masih sama, kita pilih yang in edit mode. Untuk formnya kita pilih yang form entry gajian hak. Nah, kalau sudah, klik OK. Terus kita tambahkan lagi. Untuk teksnya kita bisa masukkan print dialog. Ya, sudah. Komennya masih sama, pakai edit mode. Nah, untuk formnya kalian bisa cari print dialog atau yang kalian buat, form print dialog. Sudah, oke. Nah, terakhir kita bisa tambahkan di teksnya itu selesai Atau end, sebebas kalian. Pilih open from in edit mode lagi, Kak. Untuk komen kalian bisa pilih exit application. Nah, kalau sudah, klik OK. Kalau sudah, kalian bisa klik close ya. Terus kalian klik close lagi. Nah, setelah selesai nih dibuat kelima tadi,
kalian pastikan dulu untuk switchboard yang kalian buat ini, kalian klik make default biar muncul nih otomatis switchboardnya. Nah, kalau sudah, kalian tinggal klik close. Nah, nanti kalian bisa uji coba dengan klik 2 kali. Habis itu tampilannya akan otomatis seperti ini, teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini sudah ada entry karyawan dan lainnya yang tadi sudah kita masukkan ya, teman-teman. Kalian bisa uji aja semuanya apakah ini benar-benar berfungsi atau tidak. Kalau tidak, kalian bisa atur lagi di Switchboard Manager. Tapi kalau dirasa sudah semuanya berjalan dengan benar, kalian tinggal klik aja yang selesai. Terakhir, kita tinggal buat nih file ACCDE-nya. Seperti yang saya bilang tadi, ini tuh filenya untuk proteksi dari database yang sudah kita buat. Karena setelah database akses dikonversikan ke dalam ACCDE file, kita jadinya tidak dapat melakukan perubahan terhadap form, report, modul, makro, page, semuanya. Jadi nantinya di design view-nya nanti akan berwarna abu-abu, teman-teman. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya kita ke menu file yang ada di atas, terus kalian cari yang namanya save. Nah, nanti di kalian akan ada nih opsinya. Kalian tinggal cari aja yang namanya make ACCDE. Kalau ketemu, kalian tinggal klik itu. Terus kalian bisa save dengan nama mungkin payroll atau sistem payroll, senyamannya kalian. Payroll sistemnya kira-kira. Kalau udah, kalian bisa klik save. Nah, ini kalian tinggal klik OK aja. Ini kita di file. Nah, kalau kalian udah save file tadi, maka di sini terlihat nih, di gambar akses itu kayak ada icon gemboknya. Kalau kalian ingin coba filenya, kalian bisa klik aja 2 kali. Nah, itu kalian coba lihat nih di view yang ada di atas. Dia akan berubah menjadi abu-abu teman-teman, dan dia desain view ini tidak bisa digunakan lagi karena sudah diproteksi. Nah, setelah ini kita bakal membuat tampilan ini lebih simpel, yang dimana ketika dibuka file itu tidak akan ada lagi kayak di sebelah kiri nih, teman-teman. Jadi kalian klik file di sini, kalian klik option, kalian pilih current database, dan di sini kasih nama aplikasi tersebut. Di sini kan kita berdua sudah membuat ini tuh seperti aplikasi penggajian. Kalau sudah, display status bar-nya dinonaktifkan atau di overlapping windows, dan di bagian navigation-nya kalian matikan centangnya. Kalau udah, kalian buka ke Trust Center, kalian masuk ke Trust Center setting, dan kalian cari si macro setting ini. Yang dimana macro setting ini harus diubah menjadi enable all macros atau tidak direkomendasikan dan sebagainya. Lalu oke. Semuanya jangan lupa untuk selalu diklik oke. Nah, dia bakal muncul notifikasi yang dimana bahwa current database ini harus ditutup terlebih dahulu. Dan kalau sudah ditutup, ini kita tes lagi nih, teman-teman. Kita buka lagi si payroll-nya ini. Nah, tampilan payroll-nya itu sudah seperti ini, teman-teman. Jadi kalian gak perlu pusing-pusing akan desain yang di sebelah kiri kayak seperti awal tadi. Terus kalian mau buka entry karyawan, kalian tinggal klik aja. Terus balik lagi ke close. Kalian mau cari
bagian manapun dari keempat ini. Kalau kalian merasa udah selesai, kalian klik selesai aja dan dia bakal balik ke sini lagi teman-teman. Nah, untuk menonaktifkan si Pyro tadi seperti semula, kalian buka aja tampilan ini lagi, lalu kalian klik file lagi, kalian balikin ke option, dan di current database-nya kalian aktifin lagi nih table dokumennya dan navigation-nya kalian buka lagi. Trash center-nya tuh nggak perlu teman-teman, karena yang membuat si file ini kekunci itu hanya di bagian current database-nya lagi. Terus lalu si switchboard-nya ini diganti menjadi none. Kalau udah kalian klik OK. Terus ada tampilan notification yang dimana si notification ini meminta kita untuk close lagi nih teman-teman si sistem firewall ini. Kita close dan kita coba lagi nih teman-teman untuk dibuka ketiga kalinya. Nah, si sistem ini bakal kembali lagi seperti semula nih teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan ada perubahan terus kalian bingung gimana sih cara ngebalikinnya, kalian cukup setting di file terus kalian ketik option dan menu current database-nya teman-teman. Nah teman-teman semua, kita sudah di penghujung pembahasan nih, kurang lebihnya seperti itu ya tutor yang kita kasih. Sekiranya kami masih ada kesalahan pengucapan maupun prakteknya, kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga menyadari kami hanyalah manusia biasa yang masih penuh dosa dan salah. Ya, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dimanapun kalian berada, dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sari Prabandari selaku dosen kami dalam mata kuliah pengantar administrasi basis data yang telah memberikan kami pengajaran yang bermanfaat untuk kedepannya dan membuat kami lebih berani lagi untuk men-sharing ilmu yang telah Ibu sampaikan kepada kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kami video-video berikutnya ya. Dadah. Semoga kita masih Minal Aidin wal Faizin juga. Tunggu, mungkin setelah ini kita bikin vlog. Kalau memorinya cukup ya teman-teman. Vlog keseharian kita. Iya. Apa kita jadi YouTuber? Modalnya dulu. Foto dulu. Hitam banget ah.